Terima kasih pemirsa, dan masih bersama kami dalam Kampus Corner dengan tema mahasiswa Udinus raih silver di ajang International Avicenna Earth Science Fair 2021. Baik, saya kembali lagi ke Dinda. Iya, Dinda, kita Iya, lanjutkan Mbak. ya perbincangannya. Baik, Dinda, ini Baik. meraih silver begitu tadi di temanya ya. Boleh diceritakan itu penghargaannya apa saja selain silver? Baik, terima kasih. Selain penghargaan berupa medali, kami juga diberikan sertifikat. Tapi menurut saya yang paling berkesan ataupun pencapaian yang paling berkesan itu adalah pengalaman. Karena kapan lagi bisa berkompetisi dengan berbagai macam universitas bergengsi di seluruh Mhm. dunia bahkan, dan ternyata Udinus sendiri tuh masih bisa bersaing gitu loh dibandingkan mereka-mereka. Kami bisa mendapatkan silver award. Tentu merupakan suatu pengalaman yang tidak terlupakan untuk saya. Baik, pengalaman itu yang paling mahal ya, Dinda. Iya, benar sekali. Baik, untuk medali silver ini sudah diraih oleh Udinus. Apakah universitas lain juga meraih medali dari Indonesia, maksud saya? Kalau setahu saya ada beberapa yang mendapatkan medali tersebut, tapi di ini maksud saya di bidang yang lain seperti sains dan Oke, entrepreneur begitu. iya, baik. Saya boleh bergeser ke Christine? Ya, Iya, Mbak. iya, Christine. Tadi Dinda sudah cerita bagaimana pengalaman itu sangat berharga begitu ya di sana. Apakah Christine juga merasakan hal yang sama? Tentu saja, Mbak. Bagi saya, apalagi pertama kali ikut ajang kayak gini tuh membanggakan sekali. Mm-mm. Ajangnya ini diselenggarakan secara daring, betul? Iya, secara daring. Secara daring. Baik, untuk persiapannya mengikuti ajang ini berapa lama, Christine? Sekitar 1 bulan aja, Mbak. 1 bulan saja. Baik, pada saat ajang ini digelar, kemudian dimulai kompetisinya, ini apa saja yang dilakukan oleh tim Udinus? Ada presentasi atau ada apa saja? Boleh diceritakan secara detail? Sebelumnya kami mengumpulkan terlebih dahulu referensi yang kami gunakan. Oke. Terus setelah itu kami menyusun abstraknya, kemudian kita membuat posternya, kemudian Oke. waktu lomba itu kita presentasi, Mbak. Oke, yang presentasi bertiga atau hanya Dinda saja? Bertiga. Oh, bertiga. Berarti Christine juga punya andil ya dalam presentasi itu ya? Iya, ini Betul, Mbak. membahas mengenai hipoksia, betul? Betul. Oke, diceritakan ke kami, Christine, apa itu hipoksia? Hipoksia yaitu suatu kondisi ketika orang kekurangan oksigen, di mana saturasi oksigennya yaitu kurang dari 90%. Oke. Nah, itu, Mbak. Baik, jadi hipoksia ini kekurangan oksigen. Apakah itu melihat kondisi pada saat pandemi ini banyak pasien COVID yang kekurangan oksigen? Apakah berdasarkan itu, Christine? Betul sekali, karena pada saat COVID naik, terus banyak orang yang isolasi mandiri atau orang-orang yang terkena juga meninggal rata-rata karena happy hipoksia tersebut, Mbak. Mhm. Kemudian apa yang dipresentasikan oleh tim Udinus, Christine? Yang dipresentasikan yaitu tentang apa itu hipoksia tentunya, terus Ya. makanan apa yang bisa menambah kadar oksigen dalam tubuh sehingga menghindari hipoksia, dan makanan yang cocok itu apa, itu sih, Mbak. Oke, jadi apa itu hipoksia, kemudian makanan yang cocok untuk penderita hipoksia itu apa, begitu ya, Ya, Christine? Nah, ini nantinya setelah berhasil menang, itu tentunya ini membawa edukasi untuk masyarakat. Tentunya ini akan dibagikan begitu ya, dari lingkup kecil dulu dari Udinus. Nah, ini seperti apa untuk membagi informasi kepada teman-teman di Udinus? untuk informasi mungkin bisa
via WA dulu atau Oh, mungkin oke. story-story seperti itu. Oh Terus ya. nanti dari mulut ke mulut kayak gitu, Mbak. Itu udah mulai dilakukan ya oleh Christine, Ya, Dinda dan juga tim Udinus begitu ya. ya. Baik, terima kasih penjelasannya. Saya ke Bu Lilis. Iya, Mbak Mira. Ya, Bu Lilis tadi cerita dari adik-adik mahasiswa persiapannya hanya 1 bulan. Dan Singkat ya. awalnya, iya singkat. Dan awalnya mereka itu hanya karena gabut, iseng-iseng Betul. berhadiah begitu ya. Dari Ya. keisengan menjadi juara itu patut membanggakan begitu ya Bu Lilis. Bu Lilis Iya, ini betul, Mbak. saya kembali ke PMB. Ini tadi Bu Lilis ceritakan ada jalur prestasi begitu. Nah ini apa saja persyaratannya? Mungkin bisa dijelaskan Bu Lilis. Iya, oke. Jadi untuk adik-adik mungkin yang siang ini sudah mendengarkan Kak Dinda dan Kak Christine dan sudah langsung mengambil keputusan mungkin Iya. ya, atau sudah mulai berpikir untuk approach ke orang tua, Pak kayaknya Iya. aku kuliah Udinus aja deh gitu, nanti aku pengen ikut event internasional seperti Iya. kakak dua narasumber siang ini gitu. Jadi yang perlu dipersiapkan adik-adik hanya rapotnya saja, itu yang utama ya. Yang utama itu rapot semester 1 sampai semester 4 kalau sekarang. Jangan lupa nanti pinjem ke sekolah gitu. Biasanya kan rapot ada di sekolahan ya. Atau Ya. kalau yang sekolahnya sudah menyediakan e-rapot lebih bagus lagi. Jadi masih yang bentuknya manual ya ke sekolah aja, dipinjam sebentar, digandakan, terus nanti bisa untuk mendaftar di Udinus. Selain rapot, kalau misalnya ada prestasi yang lain, misalnya pernah ikut kompetisi apa gitu seperti Kak Christine atau Kak Dinda ya, tapi versi tingkat SMA gitu misalnya, dan dapat juara, boleh nanti sertifikatnya kan ada tuh, dilampirkan juga bersamaan dengan rapotnya itu tadi. Kemudian Baik. untuk mendaftar, adik-adik sudah bisa melakukannya melalui luring juga. Jadi di Udinus sekarang sudah ada pelayanan walaupun terbatas, Mbak Mira. Kami Ya. sudah bisa melakukan pelayanan di hari Senin sampai hari Jumat jam 8 sampai jam 4 sore, Ya. atau di hari Sabtu jam 9 sampai jam 3 sore. Itu boleh kalau mau datang langsung ke Udinus. Atau kalau mau yang praktis-praktis aja gitu karena mungkin mager ya, boleh daftar dari rumah. Jadi cukup buka websitenya Udinus aja di pmb.dinus.ac.id. Di situ nanti sudah ada formulir online-nya yang bisa diisi begitu. Jadi silakan mau sambil jalan-jalan boleh, yang mager-mager mau sambil guling-guling di kasur ngisi formulir juga boleh dari rumah gitu. Baik, jadi bisa online dan offline begitu ya Bu Lilis. Itu kemudahan yang Betul. ditawarkan Udinus. Mungkin adik-adik penasaran dengan wajah cantik Bu Lilis, ingin bertemu langsung, bisa langsung saja ke Udinus. Boleh disampaikan alamat kampus Udinus, Bu Lilis, silahkan. Boleh, kalau mau datang ke Udinus, silahkan ke Udinus yang kampus utama yang di Jalan Imam Bonjol nomor 207. Nanti adik-adik bisa langsung menuju ke gedung rektorat ke lantai 2 di bagian biro admisi. Gitu. Nanti ketemunya nggak cuma saya, ada ketemu Kak Niken, ketemu Kak Aldi, ketemu Kak Agus, tuh lebih muda-muda lagi. Oke, baik. Iya. Baik, Bu Lilis, ini kalau ada mahasiswa yang mengikuti ajang internasional seperti Dinda dan Christine, itu apakah memperoleh beasiswa dari Udinus? Betul, betul Mbak Mira. Ini pasti walaupun Dinda dan Christine awalnya hanya iseng-iseng belaka gitu ya, tapi ternyata keisengannya membuahkan hasil yang luar biasa. Ini kayak orang iseng-iseng lempar kayu ternyata tumbuh singkong gitu, ternyata bisa dipanen. Oke. Gitu. Jadi kalau untuk beasiswa sudah pasti ada Mbak Mira. Jangankan mereka ya tingkat internasional gitu, yang tingkat regional pun ada beasiswanya. Apalagi yang tingkat internasional. Ini coba nanti kita lihat ya, nih Christine sama Dinda pasti habis ini nanti akan sering ketemu Bu Kus nih. Oke, Sering baik. ketemu Bu Kus nih nanti sebagai wakil rektor bidang kemahasiswaan, biasanya beliau akan menyampaikan apresiasi yang nanti akan diterima oleh Christine dan juga Dinda gitu. Iya. Asik dong ya. Iya. Baik, support seperti apa yang diberikan dari Udinus untuk para juara ini selain beasiswa, Bu Lilis?
Oke, kalau support tentunya nanti bisa di cross check ke Dinda maupun Christine, yang pasti Bapak dan Ibu dosen dari jurusan mereka teknik biomedis itu pasti semuanya memberikan effort yang sama besar seperti mereka sebagai peserta gitu. Jadi sebenarnya kalau ada sebuah event ya Mbak Mira, yang ikut sih mahasiswa, tapi kan yang deg-degan sebenarnya universitas ya, Iya. apalagi ininya Bapak Kaprodinya gitu, Pak Arifin tuh pasti mungkin malam nggak bisa tidur kali. Oke, oke, betul, betul. Tahu ada mahasiswanya ikut kompetisi seperti ini, sudah pasti dosennya yang pasti dari jurusan tersebut sudah pasti akan memberikan effort yang luar biasa. Kemudian untuk lingkup yang lebih besar lagi tentunya dari lingkup fakultas, Bapak Dekan, semua dari dekanat juga pasti seperti itu. Lingkup lebih besar lagi yang pasti dari universitas, semua pasti mendukung gitu. Tapi ketika acara sudah pasti yang terlibat langsung, yang tempat Dinda dan Christine konsultasi sudah pasti ya dosen-dosennya dari jurusannya, dari program studinya. Baik, terima kasih atas dukungan Udinus untuk para juara. Nanti saya akan cross-check ke Dinda dan juga Christine, tapi kita harus jeda dulu pemirsa, tetaplah bersama kami di Kampus Corner, kami akan segera kembali.